Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 4, ayat 16 sampai dengan ayat 30. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkannya dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Hanya orang beriman yang akan selamat. Inilah Sampan bersama saya, Pater Doni Kevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku terkasih, prinsip orang yang beriman adalah Tuhan menyapa kita dalam peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang biasa di sekitar kita. Hal ini berarti orang beriman akan merefleksikan peran Tuhan dalam hidupnya, bukan hanya dalam hal-hal yang hebat, memukau, tetapi Tuhan dialami dalam setiap peristiwa harian yang biasa. Orang beriman akan sadar bahwa tiada hal yang dialami yang bukan merupakan penyelenggaraan yang ilahi. Hal ini akan sangat berbeda dari kita yang kurang beriman atau iman kita belum mendalam. Bahwa kita hanya akan melihat dan merasakan sapaan Tuhan itu hanya dalam hal-hal yang hebat dan spektakuler, serta berasal dari orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam segala hal. Jika iman kita masih sebatas ini, maka itu pertanda bahwa iman kita belumlah begitu mendalam. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sebagai manusia, ia berasal dari keluarga kecil di Nazaret, memiliki ayah dan ibu sebagaimana lazimnya seorang manusia. Pernyataan seperti inilah yang kurang mendapat pemahaman yang pantas dari kebanyakan orang Yahudi. Karena bagi mereka,
Yesus sebagai Mesias utusan Allah yang melakukan karya-karya hebat seharusnya berasal dari keluarga yang hebat pula. Hal inilah yang menjadi kebingungan bagi orang-orang Yahudi yang masih mendasarkan imannya akan peran Allah dari hal-hal yang besar dan luar biasa. Sabda Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak bekerja di dalam hidup manusia berdasarkan pengalaman hidup sebagai manusia. Kehadiran Yesus melalui keluarga kecil di Nazaret adalah bukti dan tanda bagi kita bahwa Tuhan menyapa kita dalam kemanusiaan kita secara utuh. Jika kita tidak percaya akan kehadiran Allah dalam diri manusia Yesus, maka kita sendiri tidak akan mengalami keselamatan itu. Karena kita menolak kehadiran Allah dalam diri Yesus, sabda Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Apa yang telah dilakukan Yesus memang telah menunjukkan kebenaran iman bahwa Allah sungguh menyapa kita dalam kemanusiaan kita secara utuh. Dalam Injil, kita mendengar banyak hal tentang bagaimana Yesus ada di tengah-tengah orang-orang berdosa, orang-orang yang lapar, orang-orang terasing, dan sebagainya. Kita perlu belajar beriman lebih mendalam seperti janda di Sarfat dan juga dari Naaman orang Syria. Mereka adalah orang-orang yang terbuang dari kehidupan, yang mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari persoalan yang mereka hadapi. Dan menurut Yesus, iman seperti kedua orang ini adalah iman yang menyelamatkan. Alasannya adalah karena mereka sungguh beriman atau percaya akan peran Allah dalam hidup mereka. Paulus mengatakan bahwa jika kita sungguh percaya kepada Yesus yang mengalami kematian sebagai manusia, maka kita akan mengalami kebangkitan dan kehidupan. Hal ini sebenarnya adalah ajakan Paulus agar kita semakin percaya kepada Yesus yang hadir dan menyapa kita dalam kemanusiaan kita secara utuh. Jika kita memiliki kepercayaan yang demikian, maka Yesus yang telah wafat dan bangkit akan membangkitkan kita dari kematian kekal. Saudara-saudariku terkasih, hanya orang-orang beriman saja yang akan mengalami keselamatan. Kita juga akan selamat apabila kita mau bersikap rendah hati dan menerima sapaan Tuhan melalui Yesus, orang sederhana dari Nazaret yang tidak berasal dari keluarga atau turunan raja, yang tidak populer, dan juga Yesus yang hanya berasal dari seorang tukang kayu. Tuhan tidak hanya akan menyapa kita melalui orang-orang hebat yang kita harapkan, orang-orang suci yang kita idealkan, tetapi juga melalui orang-orang yang mungkin tidak hebat dalam pandangan mata kita. Belajarlah untuk lebih beriman kepada Yesus, karena hal itulah yang akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua.